Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Bantri dengan NIM 1011724044. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah riset operasi mengenai masalah transportasi. Khususnya metode yang disebut metode Vogel atau Vogel Approximation Method yang biasa disingkat VAM. Metode ini merupakan salah satu cara untuk mencari solusi awal dalam masalah distribusian barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dengan biaya seminimal mungkin. Presentasi ini akan saya bagikan menjadi 9 bagian mulai dari pengertian dasar sampai dengan kesimpulan. Next. Daftar isi. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan dahulu alur presentasi ini. Ada 9 bagian yang akan dibahas. Pertama, pengertian dan konsep dasar FAM. Kedua, struktur umum, masalah transportasi. Ketiga, langkah-langkah, dan seterusnya. Next. Pengertian dan konsep dasar. Masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian dan konsep dasar. FAM adalah sebuah metode pendekatan yang dikembangkan oleh W.R. Vogel pada tahun 1958. Tujuan utama dari metode ini adalah meminimalkan total biaya pengiriman barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan, dengan tetap memperhatikan kapasitas pasokan dan jumlah permintaan di masing-masing tujuan. Konsep kunci dalam metode ini adalah apa yang disebut dengan penalti atau biaya penyelesaian. Penalti ini dihitung dengan cara mengurangkan biaya terkecil pertama dari biaya terkecil kedua pada setiap baris atau kolom. Next. Struktur masalah transportasi. Selanjutnya kita bahas struktur umum dari masalah transportasi. Secara umum, masalah transportasi digambarkan dalam bentuk tabel yang terdiri dari beberapa sumber pada baris dan beberapa tujuan pada kolom. Pada bagian kanan tabel terdapat kolom supply, yaitu jumlah kapasitas yang dimiliki masing-masing sumber. Dan pada bagian bawah terdapat baris demand, yaitu jumlah permintaan dari masing-masing tujuan. Selain itu, jumlah sel yang harus terisi sebagai solusi awal yang layak, atau biasa disingkat BFS, dihitung dengan rumus jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurangi 1. Apabila masalah ternyata tidak seimbang, maka perlu ditambahkan sumber atau tujuan dummy dengan biaya 0. Next. Langkah-langkah FAM. Pada bagian ini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian FAM secara berurutan. Langkah kedua, langkah pertama, susun tabel biaya yang lengkap dengan sumber, tujuan supply, dan demand, lalu pastikan masalah tersebut sudah seimbang. Langkah kedua, hitung penalti untuk setiap baris yang masih aktif, yaitu selisih antara biaya terkecil kedua dengan biaya terkecil pertama pada baris tersebut. Langkah keempat, tentukan baris atau kolom mana yang memiliki nilai penalti terbesar. Langkah kelima, pada baris atau kolom terpilih tersebut, alokasikan sejumlah unit sebesar nilai minimum antara supply dan demand pada sel dengan biaya terkecil. Langkah keenam, perbarui nilai supply dan demand. Kemudian eliminasi baris yang supply-nya sudah habis atau kolom yang demand-nya sudah habis. Langkah ketujuh, ulangi proses ini mulai dari langkah kedua sampai seluruh supply dan demand terpenuhi. Lalu hitung total biaya Z dengan menjumlahkan hasil kali biaya dan alokasi pada setiap sel yang terisi. Next. Contoh soal. Agar lebih mudah dipahami, saya akan memberikan contoh soal. Diasumsikan ada sebuah perusahaan yang memiliki 3 gudang, yaitu G1, G3, dan akan mendistribusikan barang ke 4 toko, yaitu T1 sampai T4. Kita diminta menentukan alokasi pengiriman yang menghasilkan total biaya paling minimum. Dari tabel biaya yang tersedia dapat dilihat kapasitas masing-masing gudang, yaitu G1 sebesar 7 unit, G2 sebesar 9 unit, dan ketiga sebesar 8 unit, sehingga totalnya 24 unit. Sementara itu, total permintaan dari keempat toko juga berjumlah 24 unit.
Karena total supply sama dengan total demand, maka soal ini sudah dalam kondisi seimbang. Ukuran masalah ini adalah 3 baris dan 4 kolom, sehingga jumlah alokasi BFS yang dibutuhkan adalah 3 ditambah 4 dikurangi 1, yaitu 6 sel yang harus terisi. Next. Sekarang kita masuk ke proses penyelesaian soal tersebut menggunakan FAM, yang akan saya jelaskan secara bertahap beriterasi. Pada iterasi pertama, setelah dihitung penalti untuk setiap baris dan kolom, diperoleh penalti terbesar yaitu 2 yang dimiliki oleh baris 3, G3, maka dipilih sel dengan biaya terkecil pada baris G3, yaitu G3 menuju T2 dengan biaya 2, kemudian dialokasikan sebanyak 8 unit, sehingga baris G3 dan kolom T2 dapat dieliminasi. Pada iterasi kedua, setelah G3 dan T2 dieliminasi, penalti terbesar kembali bernilai 2. Terjadi nilai seri antara kolom T1, T3, dan T4. Dalam kasus ini, dipilih kolom T1 lalu dialokasikan pada sel G1 menuju T1 dengan biaya 2 sebanyak 5 unit, sehingga kolom T1 dapat dieliminasi. Iterasi ketiga, setelah T1 dieliminasi, penalti terbesar meningkat menjadi 4 pada baris G1. Maka dipilih sel dengan biaya terkecil pada baris tersebut, yaitu G1 menuju T3 dengan biaya 1, dialokasikan sebanyak 2 unit, sehingga baris G1 dapat dieliminasi karena suplainya sudah habis. Next. Lanjutkan proses sebelumnya, pada iterasi keempat hanya tersisa baris G2 yang masih aktif, dengan kolom yang tersisa yaitu T3 dan T4. Penalti pada baris ini sebesar 1. Sel dengan biaya terkecil adalah G2 menuju T4 dengan biaya 2. Sehingga dialokasikan sebanyak 4 unit dan kolom T4 dapat dieliminasi karena demandnya sudah habis, dengan sisa suplai G2 sebanyak 5 unit. Secara keseluruhan, hasil akhir dari proses FAM ini menghasilkan 5 alokasi, yaitu G3 ke T2 sebanyak 8 unit, G1 ke T1 sebanyak 5 unit, G1 ke T3 sebanyak 2 unit, G2 ke T4 sebanyak 4 unit, dan G2 ke T3 sebanyak 5 unit. Next. Setelah seluruh alokasi diperoleh, langkah berikutnya adalah menghitung total biaya pengiriman. Caranya adalah dengan mengalihkan jumlah unit yang dialokasikan dengan biaya pada masing-masing sel, lalu menjumlahkan seluruh hasilnya. Jika seluruh nilai ini dijumlahkan, maka diperoleh total biaya atau nilai Z sebesar 51. Perlu saya catat di sini bahwa jumlah alokasi yang dihasilkan adalah 5 sel, sementara berdasarkan rumus BFS seharusnya berjumlah 6 sel, yaitu 3 ditambah 4 dikurangi 1. Hal ini menunjukkan adanya kondisi khusus yang perlu diperiksa lebih lanjut, yang akan dibahas pada bagian degenerasi berikutnya. Next. Pada bagian ini saya akan membahas 2 kondisi khusus yang sering muncul dalam masalah transportasi. Kondisi pertama adalah masalah tidak seimbang, yaitu ketika total supply tidak sama dengan total demand. Yang kedua adalah degenerasi, yaitu kondisi yang terjadi ketika dalam satu kali proses alokasi, supply dan demand pada baris dan kolom yang sama habis secara bersamaan, sehingga seharusnya terjadi 2 eliminasi, namun yang terjadi hanya 1 eliminasi. Untuk mengatasi hal ini, ditambahkan alokasi yang sangat kecil, berdekatan 0 atau biasa disebut epsilon pada salah satu sel di baris atau kolom yang tidak dieliminasi. Next. Selanjutnya saya akan membandingkan FAM dengan metode solusi awal lainnya yang umum digunakan, yaitu metode pojok kiri atas dan metode biaya terkecil. Metode pojok kiri atas mendasarkan pemilihan alokasi hanya pada posisi sel di pojok kiri atas tabel, tanpa mempertimbangkan besar biaya sama sekali, sehingga kualitas solusinya tergolong rendah. Sementara itu, FAM mendasarkan pemilihan pada nilai penalti atau opportunity cost yang merupakan pendekatan lebih canggih karena memperhitungkan dampak jika rute terbaik tidak dipilih. Karena itu, kualitas solusi awal yang disarankan
FAM tergolong tinggi dan paling mendekati solusi optimal. Next. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan beberapa poin kesimpulan dari presentasi ini. Pertama, metode Vogel menggunakan konsep MALTI atau biasa disebut juga opportunity cost untuk menentukan prioritas alokasi pada masalah transportasi. Kedua, berarti dihitung dengan mengurangkan biaya terkecil pertama dari biaya terkecil kedua pada setiap baris atau kolom. Tiga, baris atau kolom dengan penalti terbesar harus dipilih terlebih dahulu, kemudian dealokasi dilakukan pada sel dengan biaya terkecil di baris atau kolom tersebut. Keempat, solusi awal yang dihasilkan oleh FAM umumnya sudah mendekati solusi optimal, sehingga seringkali tidak memerlukan banyak iterasi lanjutan untuk mencapai solusi terbaik. Terakhir, perlu diingat bahwa jumlah alokasi pada solusi awal yang layak harus sesuai dengan rumus jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurangi 1. Dan apabila masalah tidak seimbang, maka harus ditambahkan sumber atau tujuan dummy dengan biaya 0. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan tulisan atau omongan saya, mohon dimaklumi. Terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.